Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khariza Gina Widya, mahasiswi UT Mataram, Prodi PGSD dengan NIM 859189575. Sebagai guru, kita setiap hari mengajar IPA, matematika, SBDP. Itu semua namanya ilmu. Tapi pernah nggak kita kepikiran, ilmu itu sebenarnya belajar apa? Caranya gimana? Tujuannya buat apa? Nah, jawabannya ada di 3 kata penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tenang, namanya aja yang susah, isinya gampang banget. Yuk kita belajar bersama. Pertama, ontologi. Bahasa gampangnya, apa sih yang boleh kita ajarkan pada anak SD? Ontologi itu objek ilmu apa sih? Yang pertama, ontologi itu yang nyata. Bisa dipegang, bisa dilihat, dan dirasakan oleh anak. Ilmu itu kajiannya empiris. Contoh, di kelas kita belajar IPA. Kita ajarkan daun kepada anak. Kenapa? Karena daun bisa dipegang, diamati, dan itu bentuknya nyata. Yang kedua, kita belajar matematika bersama anak-anak. Kita ajarkan penjumlahan. Kenapa? Karena kita bisa pakai untuk menghitung kelerengnya mungkin atau uang saku mereka secara hitungan langsung. Yang ketiga itu SBDP misalnya. Kita ajarkan lagu daerah. Kenapa? Karena lagu daerah itu bisa didengar dan dinyanyikan. Tapi kita tidak mengajarkan malaikat memiliki berapa helai sayap dalam pelajaran IPA. Kenapa? Karena tidak bisa diamati anak dan ranahnya tidak sampai di otak mereka. Jadi, ontologi buat guru SD, pilih materi yang nyata dan bisa dirasakan, bisa dilihat langsung oleh anak. Jangan ajarkan sesuatu yang terlalu abstrak, karena itu sangat sulit untuk dipahami oleh otak mereka. Yang kedua itu ada epistemologi. Bahasa gampangnya, gimana cara kita biar anak tahu apa itu benar atau itu salah. Epistemologi itu cara dapat ilmunya gimana sih? Jadi epistemologi itu sistematis dan ada bukti. Artinya kita nggak boleh asal ngomong. Ini benar karena ibu guru yang bilang. Anak SD itu tahap operasional konkret. Mereka percaya apa yang guru mereka katakan. Contohnya, kita sedang membahas tumbuhan akan tumbuh ketika disiram. Kalau cara salahnya, kita menyampaikan materi terus menerus selama 1 jam pelajaran. Jadi anak-anak, tumbuhan butuh air ya. Dicatat, tumbuhan butuh air. Itu nggak benar. Cara untuk mengolah otak mereka agar sistematis dan ada bukti, kita perlu perumusan masalah. Kira-kira nih, kacang hijau kalau nggak disiram tumbuh nggak ya? Kita bisa lakukan percobaan dengan memberikan mereka 2 wadah untuk menanam biji kacang hijau, di mana satu wadahnya kita siram, satu wadahnya tidak kita siram. Lalu mereka akan mengamati dan mencatat setiap harinya bagaimana perkembangan tumbuhan. Kesimpulannya, ternyata nih kalau disiram, tumbuhannya tumbuh dengan baik. Sedangkan yang tidak disiram itu akan mati. Nah, itulah cara ilmiah versi SD. Anak menemukan sendiri buktinya. Jadi kita sebagai perantara ilmu tidak hanya memberikan materi saja. Jadi, epistemologi buat guru SD, ajak anak membuktikan, bukan hanya mengkaji materi. Banyak caranya, bisa melakukan percobaan, pengamatan, diskusi. Nggak hanya penyampaian materi saja. Yang terakhir, itu kita akan membahas tentang aksiologi atau bahasa gampangnya, ilmu itu dipakai untuk apa? Baik buruknya dipelajari kayak gimana? Aksiologi itu nilai dan tujuan ilmu. Tidak boleh lepas dari moral. Contohnya, kita belajar IPA di kelas,
tentang daur ulang. Tujuannya bukan hanya sekedar anak pintar atau bisa menjawab ujian, tapi biar anak tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu cara kita mengajarkan bagaimana agar mereka peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, matematika. Kita ajar jujur dalam menghitung keuangan, baik itu membayar belanjaan atau menghitung kembalian. Dalam hal ini kita secara tidak langsung mengajarkan bagaimana menjadi orang yang jujur kepada anak. Misalnya pelajaran SBDP nih, kita ajar tari daerah. Tujuannya bukan cuma mereka bisa tariannya atau mungkin untuk ikut lomba, tapi biar anak cinta budaya dan kompak bekerja sama untuk menampilkan tarian yang sedang mereka pelajari. Dan itu adalah salah satu bentuk toleransi kepada teman-temannya yang mungkin berbeda daerah. Dalam tahap ilmu tanpa aksiologi itu bahaya. Anak bisa saja pintar, tapi tidak menggunakan ilmunya dengan baik. Jadi, aksiologi buat guru SD, pastikan ilmu yang kita ajar bikin anak jadi lebih baik dan memiliki sikap yang jujur, peduli, kerjasama, dan cinta terhadap tanah air. Yang paling utama nih, mereka punya akhlak. Lalu apa sih hubungan ketiga pembahasan kita tadi? Misalnya kayak kita sedang masak, antologi itu sebagai bahannya. Misalnya kita pilih bahan tempe yang bentuknya nyata, bergizi, dan mudah didapatkan. Kita nggak mungkin pilih batu, meskipun itu mudah didapatkan tapi nggak bisa dimakan. Nah, yang kedua, epistemologi itu kita ibaratkan masaknya di mana nih, atau cara masaknya. Kita bisa pilih digoreng, direbus, atau mungkin menggunakan resep lainnya. Nggak asal-asalan dicemplung atau mungkin tiba-tiba dibakar. Yang ketiga, ada aksiologi. Buat siapa? Masakan itu kita buat, mungkin buat keluarga kita atau anak kita, atau mungkin kita akan kirim kepada. Jadi tidak disia-siakan. Oke teman-teman, ontologi itu bisa kita nyatakan sebagai pilih materi yang tepat. Epistemologi ajak anak-anak membuktikan, dan aksiologi pastikan ilmunya bikin anak kita baik, bermartabat, berakhlak, dan tentu saja bonusnya pintar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.